Ya, cepat sekali. Tapi ya gitu ya, waktu itu kadang-kadang membuat kita terbuai dengan rutinitas. Kita semua ada apa namanya, ada prosedurnya ya, dan itulah rahasia Tuhan dalam hidup kita ini. Makanya kenapa harus setia dengan perkara kecil? Karena tidak mungkin orang bisa ngerti perkara besar kalau tidak setia perkara kecil. Kita itu tidak tahu ya, kita tanam bunga, Ibu Gembala sudah tanam bunga ya. Kita tanam bunga, kita tidak tahu kapan itu dia mulai besar bunga. Tiap hari kita nggak lihat, tapi dia mulai dari kuntum kecil, lalu besok lusa berubah. Kita tidak bisa lihat perubahan itu, tapi satu kali nanti dia mekar. Walaupun kita tungguin ya, kita lihatin, tungguin, duduk di situ 24 jam, tidak bakal kita tahu dia itu berubah. Ngerti ya saudara ya? Seperti anak kecil, anak kita ya. Kita besarkan anak dari orang, dari bayi sampai dia nanti remaja, kita tidak pernah lihat dia bertumbuh, tidak pernah kita lihat. Tapi yang tidak pernah lihat orang lain atau keluarga, seorang family, kalau ketemu misalnya pas hari raya Natal itu, udah besar ya, nah gitu ya. Nah kalau kita yang lihat tiap hari biasa aja, nggak besar-besar juga dia. Proses itu ya, proses. Nah sama dengan hidup kita ini saudara. Sama, saya kan berpikir kemarin ulang tahun ya, tanggal 20, saya bulan Juni kemarin saya ulang tahun. Iya, tapi nggak ada yang tahu. Ya, saya memang tidak pernah rayakan. Dan kita tidak terbiasa merayakan ulang tahun itu. Dari kecil tidak pernah terbiasa. Ya, kayak Pak Jokowi gitu ya. Jadi ya, beliau tanggal berapa itu Jokowi? 14 atau berapa? Nah, saya udah lupa. Ya kita nggak tahu ulang tahun. Tapi kemarin dari gereja tahu-tahu dikasih kue ulang tahun. Ya nggak terharu juga, biasa aja gitu. Karena tidak pernah merayakan. Lihat, dia tulis di situ lilinnya 55 ya. Oh, udah tua ya. Ternyata udah 55 saya baru tahu 55 loh. Berarti kan tinggal 15 tahun lagi toh. Nah, iya kan? 55 kalau ke 70 kan 15 tahun lagi. Sedikit kan? Tinggal sedikit waktunya. Nah, kalau mau berpanjang ya berapa maunya. Tapi jangan lama-lama juga ya. Iya enggak sih? Iya kan? Kalau kita yang sudah bertumbuh dalam Tuhan begini, ya kita tidak terlalu alergi ya dengan perubahan-perubahan seperti ini. Karena memang orientasi hidup kita bukan di sekarang ini, bukan saudara. Sekarang ini kita lihat kan, saya cerita. Kita lihat bunga mekar itu nggak tahu kapan mekarnya. Tiap hari kita tongkrongin pun kita nggak bisa lihat, tahu-tahu udah mekar, gitu kan? Tahu-tahu besoknya lusanya layu. Artinya ini proses alami yang Tuhan memang luar biasa, saudaraku. Ada rahasia Tuhan di situ. Ya, saya bilang, saya sudah umur 55, udah tua ya. Seingat saya sih masih muda, gitu kan? Ingatnya masih muda, kan kita begitu. Ya, ingatnya masih muda, ingatnya masih apa? Kayak masih muda, tapi enggak juga, udah tua. Jadi harus tahu diri. Ya harus tahu diri. Kemarin saya doakan pelayanan hari Sabtu. Pak umur berapa? Tiba-tiba nanya, saya bilang 55. Masa iya? Iya saya bilang 55. Loh kok malah nggak percaya saya 55? Ya memang penampilan bisa menipu ya, tapi dalamnya nggak bisa menipu kan. Ya udah males, mau ngapain juga males. Baca buku juga nggak kayak dulu. Baca buku tuh bisa berjam-jam saya. Wah, kayaknya baca buku tuh kayak sudah ketagihan gitu. Apa sih dia ngomong apa sih gitu. Sekarang baca buku 2 halaman udah ngantuk loh. Iya, tapi saya paksakan, harus paksa. Kalau baca Alkitab apalagi, aduh, tulisannya kecil-kecil. Tapi saya beli Alkitab yang besar. Harus selalu baca, harus baca itu ya. Pokoknya harus baca. Nah, ini hari ini kan tanggal 16. Nah, saya sudah sampai tawarik ya, sudah tawarik selesai. Pokoknya setiap Januari Desember harus selesai. Harus selesai. Jangan kita nggak buat apa-apa ya dalam hidup kita ini. Jangan pikir nggak penting. Harus saudaraku, harus. Kan media sudah banyak ya.
Jadi maksud saya, saudara-saudara, rohani kita pun harus kita upgrade ya. Rohani kita harus kita upgrade. Paling tidak kita ini baca Alkitab lah. Enggak dia amin. Baca, tiap hari baca. Rutin nanti tahun Desember selesai kan 166 kitab itu. Kalau nggak mulai kapan? Nanti kita mau mati mau ketemu Tuhan, tapi kita nggak baca Alkitab, kan udah nggak masuk di sini kan? Apa ini? Kalau kita sudah nggak terbiasa begini, lalu nanti kita mau gimana sama Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Terus apa yang kita buat? Ada nyanyi doang. Nah, saudara, jadi kita harus setiap perkara kecil. Paham saudara ya? Setiap perkara kecil. Baca Alkitab itu perkara kecil, kelihatan tiap hari. Gak ngerti, baca saja. Saya kadang pusing ini, baca ini anaknya ini anaknya ini ya, ditawarin gitu ya. Ini anak si ini siapa kita gak kenal juga. Dan namanya susah-susah lagi. Nama itu susah-susah. Ya, tapi nggak apa-apa, baca saja. Di situ kita temukan inilah rahasia Tuhan. Kenapa? Tuhan mau, saya kadang berdoa ya, Tuhan ini maksudnya apa ya? Ini kenapa Tuhan mau bikin ini keturunan ini keturunan, kita juga nggak tahu siapa orangnya gitu kan? Dan kalau kita telusuri juga nggak ketemu. Ini siapa? Misalnya nama Yisrael itu siapa? Ayo, ada nggak Yisrael? Nggak ada kan? Tapi namanya ada di situ. Jadi saya bertanya, ini maksud Tuhan mau apa ya? Tuhan bilang gini, pesimis dengan bukan tidak bagus, bukan tidak boleh, tapi kenapa kok jadi orang seolah lebih tahu ya? Padahal yang dia sampaikan juga kadang-kadang tidak sesuai konteksnya. Lalu kadang saya mau kepikiran bagi saya apa bikin juga ya? Tapi jadi nggak bagus juga kalau saya bikin. Kalau saya bikin, maksudnya saya direkam video singkat atau pakai apa namanya, aplikasi kan banyak kan? Video singkat itu bagus-bagus aplikasinya. Apakah saya mau masuk juga begitu ya? Tapi ya, saya lagi berdoa nih, nah kayak begitu kan, itu pun saya harus, ini karena emosi saya atau karena memang apakah benar ini Tuhan kehendaki atau saya diam saja, nanti jangan saya bikin, wah ini yang paling benar sendiri nih ya, nah, gitu. Tapi saya kesian dengan orang Kristen sebenarnya, karena semua orang boleh bicara di sosmed dan semua mengaku dia itu pastor, padahal pastor itu gembala loh. Padahal dia bukan gembala, itu udah bohong kan gitu loh, hanya keren-kerenan aja gitu. Atau mau apa gelarnya? Dia tidak bisa, sebenarnya dia nggak boleh ngomong, karena ini bahaya, menyesatkan banyak orang jadinya. Jadi Tuhan yang dia tawarkan itu seolah Tuhan yang dia mewakili Tuhan, dan Tuhan yang dia tawarkan itu seolah-olah itu fokusnya itu ke kitanya, saudaraku. Pokoknya kamu percaya saja, masalahmu tetap ada, Tuhan akan memberi kekuatan. Loh itu kan semua apa namanya? Para motivator juga begitu. Hanya yang bedanya sekarang pakai ayat Alkitab gitu kan. Kamu percaya saja, kamu kuatkan masa. Jadi fokus itu ke kita semuanya. Masa Injil begitu sih saudaraku? Masa Injil begitu? Hanya fokusnya ke kita saja, percaya saja ya, Tuhan punya rencana, masalahmu apa, selalu yakin bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan. Itu yang ditawarkan. Loh itu kan bukan Injil, saudaraku. Lihatlah Alkitab, pemberita-pemberita Alkitab, semua itu tidak ada yang Tuhan peduli hidupmu. Seolah-olah Tuhan tidak peduli kok. Karena memang kita berlawanan dengan dunia ini, saudara-saudara. Kita ini ikan yang hidup, bukan ikan mati. Lawan arus ikan hidup itu. Tapi kan kita enggak ekstrim kan, tapi dalam cara berpikir kita harus olah benar-benar. Oke, saya baca ya, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu sudah aksioma, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Itu apa sebenarnya? Percaya, ya memang percaya, betul kita percaya. Tapi iman itu bukan hanya sekedar percaya sebenarnya.
Saya sudah jelaskan ya. Kalau hanya sampai sebatas percaya saja, itu keliru juga loh sebenarnya. Nah kayak gini kan susah kan kita menjelaskan. Yang Allah mau tuh kamu yang harus bisa dipercaya kan begitu. Bukan aku percaya Tuhan. Nah sekarang pemberitaan firman sekarang itu, ayo percaya Tuhan, ayo lebih sungguh lagi loh. Tuhan tidak butuh itu saudaraku. Tuhan itu tidak membutuhkan kepercayaan kita kepada Dia. Bisa terima enggak ini statement ini? Nah ini kan susah kan menjelaskan. Kalau saya ngomong di publik, ini ajaran apa ini? Kalau kita nggak dekat mengenal satu dengan yang lain. Yang Allah butuhkan itu bukan ayo dong percaya aku loh. Emang Allah itu siapa? Emang Allah itu butuh haus apa sih? Haus kepercayaan. Itulah Allah, sosok Allah yang agung itu. Nih ya, gini, saudara, manusia itu entah mau percaya atau tidak, dia tetap Allah yang agung kan. Nggak tergoyahkan kok, nggak dia galau kan? Dia nggak percaya galau hati, nggak kan? Nggak ada saudaraku. Dari dulu Alkitab juga ngomong begitu, dari kejadian pun sudah begitu. Contoh gampang, ada waktu dibilang Adam dan Hawa jangan makan ya, buah itu kalau makan kamu mati. Ketika mau makan, Allah tetap konsisten. Allah tidak mencegah dengan bikin misalnya contoh buahnya jadi berulat gitu. Kan ini bisa aja kan kita berpikir begitu. Tuh Allah mau makan ini manusia, caranya gimana nih? Ayo bikin berulat aja buahnya nggak makan. Tidak, Allah biarkan. Malah Hawa berkata, apa buahnya? Kelihatannya elok ya, enak dan memberi pengertian. Malah dibiarkan seolah-olah gitu loh. Nah inilah karakter Allah yang harus kita pahami saudara. Karena kita pun diberi kemampuan untuk mengerti itu sebenarnya. Allah tidak mencegah atau bikin pagar yang tembok tinggi sekali supaya Adam dan Hawa tidak manjat gitu. Kan tidak, dibiarkan saja kok. Nah inilah membuktikan bahwa saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu bukan seperti Allah yang diajarkan oleh banyak orang hari ini. Seolah Tuhan itu butuh banget manusia percaya. Ayo kamu sungguh-sungguh lagi. Saya berpikir ya, kamu udah sungguh-sungguh pun Allah tetap Allah yang agung loh, nggak pengaruh loh. Tapi kalau bagi saya pilih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya mengerti, saya paham dia Allah yang agung. Toh saya mengerti sungguh-sungguh pun, oh nanti Tuhan berkati. Tidak pun saya tetap sungguh-sungguh. Amin saudaraku. Nah ini kan yang benar begitu, supaya kita ini berdampak bagi orang lain. Sekarang Kristen sekarang apa coba tanya? Selalu fokusnya apa ya, melo ya, kayak mengasihani diri terus gitu ya. Lalu kalau Tuhan tanya nanti di Lukas, kalau anak manusia datang kelak, adakah dia jumpai iman di bumi? Loh, coba baca dulu nanti Lukas berapa? 16 ya, Lukas 16. Jika anak manusia datang, adakah dia jumpai iman di bumi? Itu Lukas berapa ya? Yang hafal nggak? Lukas, catatan saya kemarin. Lukas 18 ayat 8. Ya, makasih Chris. Ini kan tentang perumpamaan hakim yang lalim gitu toh, ya kan? Di atasnya itu kan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Lalu ada seorang janda miskin ya yang memohon bantuannya. Lalu kesimpulan dari semuanya itu Tuhan Yesus memberikan satu pemikiran, kesimpulan. Lalu Tuhan berkata begini ya, untuk orang percaya ini ya. Jadi ini kan artinya yang perumpamaan tadi kan, ini orang memaksa hakim itu supaya hakim itu mengabulkan permintaannya, permohonannya. Tapi maksud Tuhan adalah berurusan dengan Tuhan tidak hanya sekedar seperti saya tadi berharap Tuhan tolong akan masalah hidup kita, bukan hanya sebatas itu. Kan coba perhatikan ya, nanti kita mendapat baca di sini ya. Nanti waktunya saya mau singkat saja. Ini kan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Tapi hakim itu luluh hatinya toh. Ketika si janda miskin ini mengejar dia, minta gitu loh. Lalu Tuhan stop sampai di situ. Nah,
Lalu Tuhan berkata begini, ya. Tuhan berkata di ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tapi maksudnya ada tetapinya, akan tetapi. Udah benar, kamu percaya itu benar, Tuhan itu luar biasa. Tapi akan tetapi, ya, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya orang-orang yang benar-benar berelasi dengan Tuhan, tanpa Tuhan jawab doanya pun aku tetap berelasi dengan Tuhan. Jadi, tapi ini sih penerjemah Alkitab juga mungkin bapak-bapak gereja kita zaman dulu hanya membatasi dengan sebatas doa. Doa, ayo doa, kan gitu yang diajarkan. Ayo doa sungguh-sungguh, ayo berharap Tuhan pasti akan tolong kamu. Itu kan di konteksnya. Pada konteks itu bukan itu. Nah, coba seperti ini gimana nih menjelaskannya ini? Itu kan perumpamaan, tapi Tuhan ada konklusi di bagian terakhir itu. Tuhan kasih kesimpulannya. Makanya ayat 8 itu yang menjadi kunci sebenarnya. Kekristenan kamu itu bukan seperti itu maksudnya. Tetapi makanya jika nanti Tuhan sudah datang, Anak Manusia datang, adakah dijumpai orang-orang yang beriman? Loh, tadi bukan yang beriman, kan gitu kalau kita bertanya. Jadi iman di sini adalah orang yang menjalin relasi dengan Tuhan, yang mengerti Tuhan, benar-benar paham apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup dia ini. Oke. Jadi saudara-saudara, saya lanjut ya. Dimensi iman itu yang pertama, Efesus 2 ayat 8. Kita lihat dimensi iman sekarang. Dimensi iman. Efesus 2 ayat 8. Ini sudah terkenal ini. Efesus 2 ayat 8. Kita baca lagi bersama-sama. Efesus 2 ayat 8. Ini Efesus ini jemaat yang baru bertobat dari penyembahan berhala. Ya, di sana ada dewa atau dewi Artemis. Besar sekali dewanya di situ ya. Paulus masuk di situ memberitakan Injilnya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman. Relasi, iman. Bukan karena ayo percaya saja Tuhan akan tolong kamu. Nah, ini kan pemberitaan Injil zaman postmodern. Saudara lihat deh di YouTube, di TikTok, orang beritakan memang niatnya bagus, memberitakan Injil bagus, tapi Injil yang apa yang diberitakan ini juga, aduh saudara, kalau saya ngomong takut salah ya. Pokoknya kita harus hati-hati dah intinya dia. Pokoknya kita harus mengerti, harus belajar terus tentang kebenaran firman. Jadi semuanya itu oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Jadi kita sudah selamat belum? Bisa iya, bisa belum. Kita sudah diselamatkan. Semua orang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk siapa itu Tuhan tebus itu? Semua orang. Semua orang yang dapat. Sejak sebelum Kristus, bahkan setelah Kristus, Tuhan tebus semuanya itu. Jangan Adam pertama, Tuhan tebus semuanya di kayu salib. Makanya dia bilang sudah selesai. Apa selesai? Artinya semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan. Tuhan sudah menebus kita, sudah memberikan keselamatan kepada kita. Sekarang kita sedang dalam proses keselamatan itu. Kita sedang proses selamat itu dan akan diselamatkan. Jadi sudah ditebus, sekarang proses keselamatan, ya, sedang memproses keselamatan. Tuhan kita sudah diangkat Tuhan kan? Kalau masa proses diangkat Tuhan saja. Makanya dikatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Itu orang masih hidup mereka itu oleh iman. Tapi itu bukan hasil usahamu, ya, bukan karena kepintaranmu, tapi Allah lah yang mengaruniakannya. Allah yang mengaruniakan kepada kita. Memang saudaraku, itulah butuhnya iman. Karena saya begini cara berpikirnya. Dulu pun kita nggak ada di dunia ini. Saya pernah berpikir gitu enggak? Dulu pun saya nggak ada, saudaraku. Tapi sekarang saya ada. Sekarang saya ada karena ada yang mengadakan.
Siapa itu? Yang nggak kelihatan itu. Maka kita harus membangun seperti yang tadi, ilustrasi saya tadi. Saya dengan Bapak Ibu Gembala ada ikatan apa? Dengan saudara. Semakin kita dekat, semakin kita ada hubungan relasi. Ada ikatan apa istilah orang itu? Ya, ikatan emosi, emosional. Kata Cak Lontong, makanya aku lihat kamu emosi ya Bu. Kata Cak Lontong, kenapa? Karena ada ikatan emosi, maka makin dekat makin emosi. Artinya yang tidak bisa kita detect itulah iman. Iman itu bermain di situ, saudaraku. Nah dengan Tuhan pun begitu kita ini, saudaraku. Ya apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, pokoknya aksioma. Iman itu sudah hukum, sudah harga mati, nggak bisa digoyahkan. Nggak, aku ragu Tuhan, gimana Tuhan berkenan kasih Tuhan pasti berkenan kepada kita semuanya, amin. Karena kasih karunia Tuhan telah menyelamatkan kita, bukan karena usaha kita. Jadi yang pertama, dimensi pertama, iman itu adalah kasih karunia. Artinya kita harus menyadari bahwa dulu pun aku tidak ada. Apalagi kalau orang saya khotbah di depan banyak orang yang lumayan ya, orang yang finansial cukup, kalau saya ngomong gitu mereka stres. Dulu pun kamu nggak ada apa-apa. Sekarang kok jadi merasa ada apa-apa. Ini bahaya. Ini yang dikatakan nanti, adakah iman dijumpai di anak-anak Tuhan ini? Karena semakin orang diberkati melimpah-limpah, pastilah orang itu mencintai yang melimpah-limpah itu. Maka saya kagum ya. Ada orang Amerika itu sampai ke Papua pedalaman loh. Enak loh jadi Amerika sebenarnya itu. Tapi dia laki bini, dia mau ke Papua pedalaman. Sampai anaknya lahir di sana juga. Ini yang benar saya bilang ini. Ini yang benar. Dia aduh. Ada yang ke Papua, ada yang ke Nias. Bahkan ada yang ke Nias. Ke Nias itu orang-orang bule. Tapi orang suaminya bule. Dianya orang dari Indonesia, Chinese, masuk ke Nias pedalaman mengajar Injil. Bingung ya. Sedikit ya yang mau begitu ya. Tapi kalau itu panggilan, itu hebat tuh saudaraku. Jujur ya, saya itu mau loh sebenarnya. Iya mau saya. Tapi kalau bukan Tuhan panggil ya janganlah. Jadi kita nangis di sana kan. Nangis nggak ada mobil, nggak ada ya. Makanya ya seala kadarnya. Tiap hari makan daun-daunan, daun pintu pun kita makan nanti. Daun-daunan, ya. Kalau mau makan babi sesekali babi hutan. Ya, tapi kalau Tuhan panggil kita bisa menikmatinya, saudaraku. Seperti kita di sini nggak banyak orang, kita bisa menikmati nggak nih? Bisa nggak? Harusnya bisa toh. Nggak ada intimidasi kan? Nggak ada tuntutan, saudaraku. Saya diminta menggembalakan. Ini saya cerita ya rahasianya. Saya diminta menggembalakan. Lalu beberapa support dana ada. Tapi saya nggak senang, saudaraku. Aneh ya. Ada semuanya, tapi saya nggak senang. Pasti ada sesuatu yang nggak beres ini. Saya nggak suka loh, ya nggak. Saya dalam menemukan suasana seperti Pak Nugroho, Gembala dengan semuanya pasukannya ini loh. Ya, wajahnya ada beban semua ini ya. Bukan panggilan berarti Pak. Iya, maksudnya nggak ada beban kan semuanya, maksudnya saudara-saudara juga nyaman aja gitu loh. Amin. Relax aja. Salah-salah WL juga nggak apa-apa. Lalunya tangannya satu, dia dua jadi satu. Tiga kan ending. Ini ending kan? Ini kan mau ending. Ini endingnya begini. Tapi kan, ya ada apa kan kita menikmati gitu loh. Untuk yang main keyboardnya paham. Yang main keyboardnya ada kecerdasan tersendiri. Di musik punya kecerdasan sendiri, udah tahu ngerti gitu loh. Walaupun salah-salah kodenya, ya asik-asik saja kan gitu loh. Nah, saya ya nggak nyaman, ada sesuatu yang nggak nyaman. Walaupun semua disediakan, mimbar pun disediakan, semua disediakan. Tapi saya tidak merasa di situ, saudara. Nah ini saya sulit menceritakannya kenapa saya begitu, karena saya bisa tahu. Jadi kita berpikir dulu pun aku nggak punya apa-apa. Amin, saudaraku.
Kalau saya ngomong ke orang-orang yang berada, kamu punya relasi dengan Tuhan nggak? Saya pikir nggak yakin ada. Karena dikerumuni dengan fasilitas yang pasti orang akan decak kagum. Lalu yang kedua, dari sikap hidupnya kita bisa melihat tidak ada nilai-nilai Injil di dalamnya, nggak ada belas kasihan kepada orang, nggak ada, pokoknya semua untuk ya performance. Makanya saya tidak terlalu, lebih baik saya ke Nias saya pikir ya. Iya, tempat ke daerah orang mau belajar gitu ya, kita pelan-pelan ngajar gitu ya tentang iman, tentang kebenaran, tentang mengapa hidup ini ada yang kaya, ada yang miskin, mengapa ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia, mengapa ada yang susah banget begitu. Nah itu harus kita jawab mereka, harus ada jawabannya itu sudah-sudah. Lalu yang kedua, dimensi iman yang kedua, iman adalah mediator atau mediasi atau sarana. Sekarang ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 11 tadi. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman, saudara, iman itu ya bukan hanya sekedar kita percaya karena kita memahami, kita benar-benar tahu, kita mengerti. Apa yang kita mengerti? Dikatakan alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah tidak kelihatan semuanya. Seperti contoh saya tadi, bagaimana kita bisa melihat, jangan melihat alam mencipta ya, kita melihat bunga dengan mata kita, kita bisa lihat dia berubah. Itu kan misteri Allah, saudara. Sudah tahu nggak ibu bapak belum ya, belum berubah ya? Saya tahu nggak kapan besok kita berubah? Kan nggak tahu kan? Walaupun tiap hari kita lihat cermin loh, itu misteri Allah, saudara. Itu pun kita nggak bisa lihat, apalagi alam semesta. Paham nggak, saudara? Ini rambut lagi berubah warnanya, kita nggak tahu loh kapan berubahnya nih. Tahu-tahu putih ya. Kalau putih artinya apa? Muda. Nah, kalau putih artinya apa? Makin muda. Kalau saya kan nggak tahu nih, putihnya ada tapi nggak kelihatan. Nggak bisa. Pengen saya putih itu pengen, tapi nggak putih juga. Lagi. Iya, nggak semir juga. Sekali potong rambut, Pak disemir ya? Enggak, saya nggak suka semir. Bau, semir itu bau kan? Bau semir itu saya cuma bau muntah saya ciumnya. Bau apa sih? Nggak tahu, tajam banget baunya itu. Iya, bau semir, saya lihat istri saya semir, baunya amoniak ya? Iya, bau banget ya. Tajam baunya, jijik saya cium bau itu. Iya, bau, nggak suka saya. Jadi kalau orang rambut putih, kan kita nggak tahu nih, ini kemana putih ya? Kita nggak tahu kan kapan putihnya kan? Kalau dia kaca, putih ya, mulai dikit terbiasa nih putih banyak. Artinya apa? Harus ada artinya kan? Artinya apa? Artinya sudah, yang pertama sudah tua, yang kedua durasinya sudah mau habis. Iya, durasinya sudah mau habis. Ya kan, yang buat apa lagi hidup ini kan begitu, harus ngerti toh. Udah tahu, udah misalnya ada masalah, ada rambut sudah berubah warna, durasi sudah habis, terus kita ini nggak pernah mengalami pribadi personal tuh, lu mau apa hidup ini? Lalu dikelilingi dengan apa, semua fasilitas yang luar biasa, lu mau apa? Bukannya kita mengiri hati, bukan saudaraku, tapi saya ingin semua orang itu mengerti loh, bahwa kita ini dulunya pun tidak ada apa-apa, kita nggak ada apa, kita nggak ada di dunia ini dulunya, sekarang kita ada, nanti pun kita nggak ada lagi. Ini cara berpikir begini kan harus diajarkan ke semua orang supaya tahu diri kita ini, semuanya yang kita miliki ini bukan milik kita, ini hanya apa namanya, tanggung jawab kita, karena sudah ada begini ya tanggung jawab lah, kan begitu.
Jadi saudara-saudara, jangan ada alam semesta ini. Bagaimana orang bilang, bagaimana kita tahu Tuhan menciptakan? Akan ada yang nanya begitu. Ya nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Mau sehebat apapun nggak bisa dibuktikan. Teknologi saya nggak bisa membuktikan. Itu rahasia Allah kok. Itu rahasia Tuhan. Bagaimana zigot dan ovum ketemu dalam rahim seorang ibu wanita. Lalu dia berkembang. Ada yang tahu nggak bagaimana rahasia dia berkembang itu? Kan nggak tahu. Umur 6 bulan tahu nggak bagaimana bentuknya, otaknya bagaimana nggak orang bisa tahu? Nggak bisa. Secanggih apa itu misteri, nggak mampu manusia itu. Maka manusia tidak boleh sok tahu. Nah, itu yang bikin saya kecewa, kesal, marah. Kalau lihat di sosmed orang memberitakan Injil itu kok gampang banget ya. Ini bukan Injil diberitakan. Ini membuat orang jadi melankolis ya. Jadi melo dengan Tuhan. Seolah tuh hidup ini berat banget. Kamu nggak bikin apa-apa buat Tuhan kok. Iya, saya kadang bingung ya. Karena saya telusuri juga apa sih, coba saya pengen dengar masalahnya apa sih. Makanya saya temukan dalam tulisan saya itu. Jadi manusia itu hanya ada 4 atau 5 masalah saja kok. Sebenarnya bukan masalah juga. 1, tidak bahagia. Rumah tangga tidak bahagia. Masalah suami, masalah istri, itu kan di mana-mana. Semoga di sini enggak ya. Ini sudah teratasi ya. Selalu ada benturannya. Tidak mungkin tidak ada benturan, pasti bentur. Ini puji Tuhan yang belum merit nih, jangan merit Pak ya. Terus belum merit dong. Iya. Lebih enak sendiri beneran ya. Mau bener kata Paulus. Jangan juga Pak. Jangan juga ya, sudahlah boleh juga. Iya, karena memang ya kalau sudah punya anak sudah itu rasanya beda lagi. Rasanya sedunianya anak kan. Bagaimana kita melihat anak berkembang itu dan dunia beda. Rumah tangga tidak harmoni, tidak bahagia. Iya, memang itulah watak manusia, bukan masalah sebenarnya. Jadi yang diajarkan kalau kamu menikah, kamu siap tanggung konsekuensinya. Itu cara konseling bimbingan pranikah. Jangan kenapa kamu suka sama dia? Jawabannya gampang kok orang-orang ini, egois. Jawabannya kenapa? Kenapa kamu suka sama Wati? John. Si John jawabnya gampang. Karena Wati juga sama. Wati, kenapa kamu suka sama John? Karena. Lah itu kan kamunya kan yang dipuaskan karena kamu cantik, aku suka kan. Yang senang aku toh. Karena dia ganteng, yang senang siapa? Akunya. Karena apa dia kaya. Waduh, materi banget. Karena dia kaya. Ya, itu bukan cinta itu, saudaraku. Ya karena dia ganteng, karena dia putih, karena dia nggak ada kan. John, kenapa kamu sudah Wati? Ya karena dia hitam jelek. Kan nggak ada yang begitu. Iya. Kan ada karena dia hitam jelek aku mau sama dia. Akhirnya nggak benar juga kan gitu. Bukan naif juga, tapi itulah warna kita. Jadi kenapa kamu suka sama dia? Karena dia baik. Iya, sekarang dia baik. Nanti sudah menikah, sudah hidup sama-sama, itu mulai ringnya bunyi teng. Itu udah masuk ring itu, kan gitu. Nanti masalah sepele ribut besar. Masalah kunci mobil, masalah kaos kaki, masalah sisir, masalah banyak masalah situ sekitar kita. Percaya deh. Saya masuk ke dalam dan saya lihat apa masalahnya. Saya ingin tahu. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Nah inilah karakter manusia. Jadi kalau kita beritakan, ayo kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan kayaknya nggak terlalu peduli masalah kamu gitu. Kalau bagi saya, kamu yang mau kawin sendiri kok. Kamu selesaikan sendiri. Iya. Kamu waktu mau nikahnya nggak Tuhan bener nggak dia enggak kan? Udah cinta duluan. Udah nanya dulu. Sekarang nangis. Harusnya kamu nangis sebelum menikah dengan Tuhan. Bener gitu. Bener nggak di Tuhan, bener nggak? Anu begitu, ini enggak. Ini sudah nikah, udah punya anak 2, 3 baru nangis. Buat apa? Jadi versinya saya memberitakan Injil ke orang itu bukan, ayo kamu pokoknya kamu berserah sama Tuhan, kamu percaya sungguh-sungguh pasti Tuhan akan tolong. Enggak lah, nggak begitu. Nggak begitu. Cari mati ini orang nggak buat apa-apa buat Tuhan. Paham saudara? Tidak pernah dia buat apa-apa buat Tuhan. Hanya fokusnya aku terus.
Begitu mati, Tuhan gak kenal, mati lah kamu. Nah, janganlah begitu. Ini maka pemberitaan Injil sekarang ini mengerikan, saudara. Ya. Jadi iman itu adalah, sekali lagi, iman adalah mediasi. Yang saya sudah jelaskan tadi, saya itu tidak bisa, kita dengan Tuhan itu tidak ada, kita ada perasaan, ada ikatan batin yang tidak bisa kita ngomong ke orang lain. Seperti, makanya dikatakan seperti orang jatuh cinta. Itu perasaan itu susah diungkapkan, susah diutarakan, susah. Itu bisa positif, bisa negatif loh, saudara. Saya kasih contoh ya, orang kalau jatuh cinta itu dia, lagi jatuh cinta dia, WA nggak dibaca semarah loh. Baca nggak dibalas bisa marah. Iya, itu coba itu apa namanya? Ada ikatan yang begitu kuat sekali, saudara. Apalagi kita lihat dia jalan sama pas orang lain, aduh tambah sakit kita. Itu namanya jealous kan? Ada rasa, itu susah dijelaskan, saudara. Itu sulit dijelaskan memang. Maka kenapa anak remaja pemuda begitu cinta, ketika pacarnya meninggalkan dia sama orang lain, dia bisa ngeraung-ngeraung nangis, bisa menderita dia. Itulah iman itu sebenarnya di situ contohnya dengan Tuhan, maksud saya. Susah kita menjelaskan, tapi ada relasi yang kuat sekali dengan pimpinan Tuhan ini. Sampai ada orang yang bisa berapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, namanya Rian gitu. Yang bunuh semua orang pasangannya. Dia ada kelainan, maksudnya dia senang sama laki-laki, dia senang sama cowok, ya. Homo, namanya Rian. Kalau sekarang masih hidup enggak, di penjara. Dia bunuh 11 orang yang menjadi pasangan, dia cemburu dengan pasangan dia. Mengerikan ya. Nah itu apa namanya? Rasa ya. Ada rasa. Makanya hati-hati dengan perasaan kita. Istilah sekarang jangan baper ya. Ya, jangan baper ya. Baper kita dari ya. Nah ini zaman sekarang yang diberitakan Injil yang anti baper. Iman yang terakhir ya. Iman memberikan kita kesadaran. Efesus 2:9. Itu bukan hasil pekerjaan. Tadi ayat 8 ya, saya sambungannya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi sadar diri ya. Sadar diri. Jangan kita tidak sadar diri ya. Jadi ada sebuah relasi yang kita sulit untuk menjelaskannya ya. Nah, tapi itulah yang Tuhan inginkan. Oke, jadi iman terakhir ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang agak sulit ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu. Jadi cara berpikir saya begini, saudaraku, saya ingin ajak kita, kenapa kita harus punya iman? Karena gini, kita berpikir, dulu pun saya tidak ada di dunia ini. Saya ulangi ya, dulu pun saya tidak ada kan, sekarang saya ada. Sekarang saya ada. Kenapa bisa begitu? Ya pasti ada yang mengadakan kan. Jadi iman itu ya begitu, saudaraku, kita tidak bisa buktikan. Yang saya tawarkan adalah kalau di dalam penyusunan skripsi atau apa, ada temuan dan ada novelty-nya. Nah, yang saya ingin tawarkan adalah begini. Ini berkaitan dengan iman. Cara berpikirnya begini. Andai kata kalau surga itu tidak ada pun, ya, Yesus tidak ada, hanya cerita-cerita dongeng atau apalah gitu ya. Anggap saja begitu. Fakta menunjukkan bahwa pasti aku akan mati kan gitu. Fakta menunjukkan aku akan mati kan. Kapan? Ya tidak tahu. Pasti mati itu. Pasti akan meninggal dari dunia ini. Akan terhilang saya ini dari dunia ini. Karena saya baca Alkitab juga, orang-orang zaman dulu juga udah nggak ada sekarang. Sekarang giliran saya, sekarang giliran kita.
Satu kali nanti kita akan terhilang juga dari dunia ini. Kita tidak tahu kemana. Sama sekali kita tidak tahu kemana. Kita tidak tahu. Tetapi yang saya ingin tawarkan adalah begini. Karena kita tidak tahu itulah sekarang kita harus punya pengertian yang apa namanya, yang aksioma tadi. Dulu aku nggak ada, sekarang aku ada. Pasti ada yang mengatakannya. Itu sebabnya aku walaupun Allah tidak ada, walaupun Yesus tidak pernah kulihat, walaupun tidak ada mujizat dalam hidupku, aku tetap menaruh percayaku, menaruh relasiku dengan Tuhan yang tak kelihatan itu. Amin, saudara. Aku tetap menjalin relasi yang tak kelihatan itu. Andai kata aku tidak ada pun, ya selesai. Paling tidak Tuhan mengenal aku. Orang bilang, Pak, kalau nggak ada Tuhan gimana? Ya sudah, aku nggak bisa jawab. Aku nggak mati, kamu mati juga kan? Tapi sekarang aku memilih ada, Allah itu ada. Aku punya iman. Amin, saudara. Jadi gimana cara buktinya? Tidak bisa kubuktikan, tapi aku punya relasi. Aku punya relasi kedekatan dengan Allah yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Misal orang bertanya, Pak, kalau nggak ada gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Sebab besok lusa kita akan tiada kok gantian. Tapi kalau seandainya, nah ini jawabannya, ternyata benar ada, surga itu ada. Wah, saudara, betapa girangnya kita itu. Makanya kehadiran keberadaan kita begini tak jadi masalah toh? Tak jadi masalah karena aku percaya Yesus itu Tuhan juru selamatku. Walaupun keadaanku hari ini ya tidak memukau lah, tapi tidak apa-apa. Walaupun kehidupan ekonomi pun tidak menunjang, walaupun keadaan rumah tangga tidak seperti diharapkan, aku tetap berjalan, aku tetap mencari Tuhan. Amin, saudara. Secara pribadi, aku tetap berdoa, aku tetap menyembah Tuhan. Tuhan jawab tidak, aku tetap mencari Tuhan. Itulah relasi kita yang tidak bisa dirubah. Amin, saudara. Tuhan berkati kita ya. Puji Tuhan.